Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan kebahagiaan. Kalaupun ada yang sakit, semoga segera diberikan kesehatan dan diangkat penyakitnya. Oh ya Bes, hari ini aku vlog random ya Bes. Ini kita mau pulang ke kampung halaman papa aku. Jadi ini kampung halaman kakeknya anak-anakku. Tepatnya di Kota Lamongan, desanya itu Parengan Babat namanya Bes. Nah ini sebelum kita menuju ke kampung halaman orang tua aku, kita mampir dulu Bes ke Masjid Namira yang ada di Lamongan. Nah kita mampir dulu Bes, ini sekalian kita itu istirahat untuk makan-makan karena paginya itu kita nggak sempet Bes, nggak sempet makan, nggak sempet sarapan. Jadi kita ini mampir dulu ke Masjid Namira. Di sini juga kita nganter orang tua buat istirahat, juga sholat duha ya Bes. Nah sebelum kita lanjut ke ziarah, ini kita berkeliling dulu di area komplek Masjid Namira. Terus nanti setelah itu kita langsung ziarah ke makam nenek buyut dan kakek buyutnya anak-anak gitu Bes. Ikutin terus vlog random kita ya Bes, jangan bosan-bosan. Oh iya Bes, hari ini kalian lagi ngapain sambil nonton vlog aku ini? Kebetulan ini vlognya sudah beberapa hari yang lalu ya Bes, cuman aku baru bisa ngeditnya itu hari ini karena pas selesai kita pulang dari ziarah itu capek banget Bes. Kita itu berkeliling-keliling seharian itu dan sampai rumah itu hampir pagi ya Bes ya, 1:30 pagi kita itu sudah sampai rumah. Sebenarnya ini kita itu sekalian ziarah juga sekalian healing gitu Bes. Jadi aku baru sempat edit videonya itu hari ini dan uploadnya hari ini. Aku tuh lama banget Bes ya nggak upload video karena memang males banget aku tuh bikin video. Memang tidak semudah itu ya, bikin video YouTube itu harus konsisten sebenarnya, tapi aku nggak bisa konsisten Bes. Ya gimana lagi dong, gimana sih caranya biar konsisten bikin YouTube agar trending gitu Bes? Gimana dong Bes? Coba komen-komen di kolom komentar ya Bes. Nah ini kita sudah sampai di Lamongan. Ini kita sudah ada di makamnya nenek buyutnya anak-anak. Jadi ini ada di makamnya ibu dari papa aku ya Bes ya. Ini nenek aku ada di sini. Sebenarnya nih lama Bes nggak dikunjungin mungkin ya, jadinya di sini tuh kayak rungsep gitu loh Bes. Sebenarnya tuh kuburannya itu ada di dekat itu pering-peringan di situ, jadi ya nggak bisa ke sana, kita nggak bisa bersih-bersih karena kita juga nggak bawa alat-alat untuk bersih-bersih kuburannya gitu ya Bes ya. Gimana kan kita jauh, jadi ya kita nggak bisa bawa-bawa alat-alat seperti itu. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting kirim doanya, kita insya Allah nyampe ke beliau-beliaunya gitu ya Bes. Alhamdulillah sudah selesai Bes. Sekarang kita lanjut ke Parengan, ke rumahnya rumah aslinya Kakung. Pulang kampung yuk. Kupu Tumpuk. es bu yang kok bu aja lagi sama papaku.
Nah, oke Bes, kita sudah selesai. Sekarang kita akan menuju ke Parengan, ke kampung halaman orang tua aku, Bes. Nanti kamu pasti tahu di situ rumahnya tuh asri banget dan bangunannya itu masih bangunan kuno banget gitu ya, Bes ya. Jadi rumah papaku itu dulu masih asli gitu ya Bes ya. Jadi temboknya itu bukan tembok dari batu bata, jadi temboknya itu masih dari kayu-kayu gitu Bes. Udah, ikutin terus vlog random aku ya Bes. Oke Bes, kita sekarang menuju ke desa Parengan, di desa tempat masa kecilnya orang tua aku ya Bes. Ini namanya desa Parengan, Babat, Lamongan ya Bes. Ini tuh katanya, kata papa aku itu jalannya itu masih bergeronjal-geronjal gitu loh Bes, masih berbatu-batuan. Jadi kalau orang Jawa bilang itu kan makadam gitu ya Bes ya. Tapi sekarang sudah diperhalus ya, jadi nggak banyak batu-batu. Tapi ini waktu kesini tuh jalannya tuh sudah banyak yang rusak gitu Bes, karena dilewatin banyak mobil-mobil besar gitu ya Bes ya. Jadi banyak bergelombang, juga batunya tuh sudah mulai nampak lagi gitu loh Bes. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di pemakamannya kakek buyutnya anak-anak ya Bes. Ini kita sampai di pemakaman itu sekitar pukul 12 siang lah Bes ya. Di sini tuh pemakamannya itu kalau hujan banjir Bes. Jadi semua pemakamannya itu kayak terkubur dengan air gitu loh Bes, terendam banjir. Nah itu yang ada rumput-rumput panjang-panjang itu pemakamannya kakek buyutnya anak-anak ya Bes ya. Jadi di sini itu rawan banjir gitu Bes, karena memang rumahnya itu dekat Bengawan ya Bes ya, Bengawan Solo. Jadi kalau hujan itu pasti banjir banget dan pemakamannya itu hampir tidak terlihat gitu loh Bes. Jadi banyak pemakamannya itu di sini kayak nggak berbentuk gitu loh Bes, kayak nisan-nisannya itu udah pada roboh semua gitu. Mungkin yang berbentuk yang sudah dikicing gitu ya Bes ya, yang sudah diberi apa itu namanya rumah-rumah baru, rumah untuk pemakaman gitu loh Bes ya. Itu masih awet sih. Nah ini kita berdoa dulu ya Bes ya. Kita ngaji-ngaji dulu di sini. Ikutin terus vlog random aku, nanti kamu aku bawa ke rumahnya papa aku. Nah ini sebelum kita ke rumahnya papaku, kita mampir dulu ke saudaranya papaku. Nah ini saudaranya ponakan ya, ponakan apa sepupu ya gitu, aku nggak tahu sih ya silsilahnya, udah lupa gitu ya. Jadi ini mampir dulu ke rumah beliau karena beliau lagi sakit stroke. Jadi kita mampir, terus kita pulangnya mampir juga ke rumah keponakannya papaku. Nah ini perjalanannya kita deket Bes, ini kayak satu kampung gitu loh Bes ya. Jadi kita lewatnya itu di gang-gang gitu Bes. Ini rumahnya masih rumahnya tuh dibilang modern sih ya, modern ya, cuma bangunannya tuh masih bangunan tempo dulu gitu loh Bes. Nah itu ada tembok besar itu, kenapa Bes? Karena di tembok besar gitu, karena kalau hujan itu pasti banjir dan banjirnya itu turun Bes kalau nggak di tembok besar gitu loh. Jadi rumah-rumah yang di bawah itu pasti kena banjir, jadi itu di tembok besar gitu ya, supaya
biar ndak banjir gitu ya Bes ya, ikhtiarnya gitu. Tapi ya tetap lah, pasti kalau hujan ya tetap ada banjir-banjirnya gitu. Nah ini kita sudah ada di perkampungan atas ya Bes ya. Nah ini papaku disambut oleh anak dari teman-temannya gitu ya Bes ya. Papaku kalau kesini itu seneng banget karena teman-temannya sebagian masih ada dan sebagian sudah meninggal. Tapi ini ada yang masih ada ya Bes ya, seumuran sebenarnya, cuma beliau lebih kelihatan tua ya. Kalau papaku tuh masih kelihatan seger bugar gitu ya Bes ya, alhamdulillah. Nah ini kita sudah sampai di rumah keponakan papaku ya Bes ya. Ini rumahnya juga masih kuno banget Bes. Ini rumahnya tempo dulu banget dan masih lestari sampai hari ini. Yang lainnya udah pada terbangun dengan rumah-rumah modernnya, sudah direnov semua, tapi rumah ini masih rumahnya tuh asli banget Bes. Jadi rumahnya ini tuh dari kecil aku itu sudah lihat rumah ini tuh nggak ada perubahan gitu loh Bes. Rumahnya tuh masih tetap gini-gini aja gitu ya. Lantainya pun juga masih lantai tegel gitu ya Bes ya, dingin gitu loh. Jadi ini rumahnya itu rumah zaman nenek moyang lah ya. Ini kita mampir ke rumah keponakan papa aku dan di sini kita sholat zuhur dulu, kita istirahat, kita ngobrol-ngobrol gitu ya Bes ya. Nah ini sekarang kita menuju ke musola ya Bes ya. Ini musolanya di belakang rumah tadi Bes. Enak ya kalau punya rumah itu dekat musola, jadi itu bisa setiap hari itu berjamaah gitu Bes ya. Hai gitu ya. Dan di sini aku mau sholat dulu sama jamaah sama papaku, kita istirahat sambil ngobrol-ngobrol Bes ya. Maaf ya Bes kalau videonya itu goyang-goyang, karena waktu itu aku tuh nggak bawa tripod gitu loh Bes. Jadinya ini pakai tangannya kan goyang-goyang kalau buat jalan gitu ya Bes ya. Jadi mohon maaf kalau videonya itu tidak stabil ya Bes. Nah ini kita jalan-jalan ya Bes ya, mengelilingi kampung. Ini papaku pengen jalan-jalan mengelilingi kampung sambil ke rumah temannya gitu loh Bes ya, ibaratnya tuh bestinya dulu gitu loh Bes ya. Jadi ini kita jalan-jalan menelusuri perkampungannya papaku. Nanti bakal tahu Bes rumahnya papaku tempo dulu tuh kayak gimana. Ini semuanya masih tekel lawas ya Bes ya, masih tempo dulu banget gitu ya. Bangunannya tuh bener-bener masih asli gitu Bes ya. Jadi nggak ada jadi aku tuh seneng kalau kesini tuh kayak nggak ada perubahan gitu loh Bes ya. Jadi kayak seneng aja gitu loh kalau lihat kampung-kampungnya itu masih asli, bangunannya masih asli juga gitu guys. Nah di balik rumah-rumah ini, perkampungan ini tuh ada sungai Bengawan Solo Bes. Ini kalau banjir, kalau hujannya deras itu pasti meluap gitu.
Tapi nggak tahu ya kalau akhir-akhir ini tuh gimana keadaannya. Nah, ini kita sudah sampai di rumah bestinya teman papaku gitu ya Bes ya. Tetapi ini bestinya papaku sudah nggak ada umur gitu Bes, sudah meninggal dunia. Jadi cuma ada istrinya aja sama anak-anaknya di rumah ini. Tapi alhamdulillah disambut dengan baik sama keluarga beliau gitu Bes ya. Tapi di sini kita nggak sempat duduk berbincang-bincang ya Bes ya, karena memang kita kejar waktu gitu Bes ya, karena masih ada yang perlu dikunjungi gitu, jadi kita nggak bisa lama-lama di rumahnya beliau gitu loh Bes ya, mohon maaf. Nah, di samping rumahnya bestinya papaku ini itu adalah rumah kakung tempo dulu gitu loh Bes. Nah, kenapa kok bisa bestian? Karena rumahnya itu berdekatan Bes, tetanggaan gitu. Nah, di samping rumah ini, nah ini tuh rumahnya papaku tempo dulu Bes. Nah, ini tuh masih kayu-kayu ya Bes ya, masih terbilang nggak ada perubahan gitu loh ya, masih perkayuan gini. Ini rumahnya papaku guys, ini rumah tempo dulu, rumah masa kecilnya papaku. Ini sudah dibeli Bes, karena mbah kakung aku dulu itu merantau ke Malang, jadi rumahnya ini dijual gitu loh Bes. Nah, ini ada orangnya Bes, ini nggak kosong, ini ada orangnya. Papaku aku suruh foto di deket rumahnya dulu itu Bes ya. Masya Allah, senang banget ini rumahnya. Nah, ternyata kita waktu pulang itu diteriakin Bes sama anak-anak beliau Bes ya, diajak foto bareng gitu Bes ya. Saking senengnya itu papaku datang ke sini bersama keluarga, jadi kita foto bersama buat kenang-kenangan gitu loh Bes ya. Masya Allah, memang anak-anaknya beliau itu baik banget Bes, masih nganggap orang tua aku itu juga sama seperti orang tuanya gitu loh Bes ya. Nah, kunjungannya sudah selesai Bes, saatnya kita pulang, dan ziarah-ziarahnya juga selesai ke makam nenek anak-anak, nenek moyangnya anak-anak, nenek buyutnya anak-anak, kakeknya anak-anak, semuanya sudah selesai. Dan kita mau balik Bes, kita mau healing, jalan-jalan bersama keluarga gitu ya Bes ya. Nah, ini part 2-nya Bes. Setelah kita nyekar, kita ziarah ke makam nenek kakek, lanjut kita jalan-jalan Bes. Ini kita ke arah Bojonegoro. Kita mau pergi ke salah satu masjid yang viral yang ada di TikTok gitu ya Bes ya. Ini karena kepengennya papaku gitu ya Bes ya, kepengin jalan-jalan ke masjid itu. Namun ternyata perjalanannya itu cukup jauh banget Bes, sekitar hampir 3 jam ya Bes ya, dari arah Babat ke Bojonegoro, hampir ke Ngawi nih Bes. Jadi ini perjalanannya tuh 4 jam Bes, hampir gitu ya. Jadi ini jauh banget gitu loh Bes, sampai ya ampun,
karena ini kita berangkatnya itu sekitar jam 2 atau jam 3 sore gitu ya Bes ya. Jadi kita nyampe sini itu jam 5 sore gitu Bes ya. Nah ini masjid viral yang ada di TikTok itu loh Bes. Ini banyak banget yang jualan-jualan gitu, yang ada di luar masjid itu ada, terus bis-bis juga banyak, ibu-ibu rombongan, ibu-ibu pengajian juga banyak gitu loh Bes ya. Jadi ini seperti kayak dibuat wisata religi gitu ya Bes ya. Aku juga baru tahu kalau di sini itu ada masjid viral gitu Bes. Tapi kita waktu itu kesini tuh sudah sore ya, sekitar jam 5 gitu Bes. Nah ini nanti kalian tahu tampak dalamnya kayak apa. Sayangnya waktu aku ke sana itu di area parkir tuh becek banget ini loh Bes. Jadi kayak drainasenya itu nggak fungsi gitu loh ya. Jadi di sini tuh kayak becek banget, kayaknya habis hujan gitu loh Bes ya. Jadi tuh banyak kecembeng air gitu loh Bes ya, banjir gitu ya. Jadi kayak waktu pertama kali kesini ya shock gitu ya, karena kan kayak banjir gitu. Nah ini dia masjid viralnya Bes. Ini kondisi di sore hari gitu ya Bes ya. Ini area sekitar Masjid An-Nahdhah, namanya itu Masjid An-Nahdhah. Seperti dikelilingi kayak tebing-tebing gitu Bes ya. Jadi ini sepertinya kayak gunung gitu ya, terus dikeruk dijadikan masjid. Nah ini kita masuk, ada ibu-ibu yang mau selfie selfie, mau foto-foto buat kenang-kenang gitu Bes ya. Nah ini tampak luar dari Masjid An-Nahdhah yang ada di Bojonegoro. Ini sudah hampir di perbatasan Ngawi ya, antara Bojonegoro Ngawi. Ini penampakannya di sore hari. Tapi pas waktu aku mau pulang itu kan sekitar 5:30 mungkin ya, karena kita di sini cuma sebentar aja Bes, nggak lama-lama karena perjalanannya juga cukup jauh, melewati kayak hutan-hutan gitu loh Bes, minim lampu. Jadi kita nggak berani pulang larut malam dari sini. Jadi kita pulangnya masih agak cerah gitu ya, karena jalannya itu minim lampu, terus gelap gitu loh Bes. Nah ini area sekitar Masjid An-Nahdhah ya Bes ya. Nanti kapan-kapan kalian bisa kesini Bes. Tapi kalau aku sih mau kesini lagi, aku udah nggak mau Bes, udah kapok karena perjalanannya itu jauh banget. Aku nggak mau lagi kesini Besti, sudah cukup sekali aja, yang penting aku sudah pernah kesini gitu Bes ya. Untuk kalian yang mau kesini boleh-boleh aja, siapkan tenaganya juga mentalnya, juga kondisi itu harus baik Bes, karena perjalanannya itu cukup jauh dan jalannya itu meliuk-liuk gitu loh Bes ya. Nah ini dalamnya, tampak dalam dari Masjid An-Nahdhah. Nah ini sisi yang sebelah kanan itu untuk tempat wudhu perempuan gitu Bes ya, juga toilet perempuan. Nanti di sisi sebelah kiri itu ada tempat wudhunya orang laki-laki gitu Bes ya. Nah ini sekitar Masjid An-Nahdhah gitu ya Bes ya. Ini kalau malam tuh bagus banget Bes, lampunya itu kerlap-kerlip warna-warni gitu loh Bes ya. Cuma aku nggak sampai malam di sini karena takut tadi perjalanannya tidak baik. Nah ini di sekeliling masjid Bes, ini ada kolam-kolam ikan, juga ada sekelilingnya itu buat kayaknya itu khas-khas panoramanya kayak joglo gitu ya Bes ya, khas-khas Jawa gitu ya kayaknya ya, arsitekturnya itu kayak seperti itu gitu ya. Jadi ini banyak ibu-ibu yang lagi istirahat sambil mungkin nunggu sholat maghrib juga mungkin ya. Nah ini aku nganterin
ibu aku buat ambil air wudhu, dan juga nanti kita sholat asar sekalian. Nah, sayang sekali Bes, waktu aku kesini itu tempatnya itu masih belum benar-benar 100% perfect gitu ya Bes ya. Jadi aku kesini tuh masih apa ya, sekelilingnya tuh masih kotor gitu loh Bes. Terus banyak bau-bau kayak tikus gitu Bes. Jadi aku tuh kayak sayang sekali, masjid sebagus ini tuh masih kotor gitu ya Bes ya. Mungkin untuk yang pembantu atau marbotnya itu masih belum ada atau masih minim marbot gitu ya Bes ya. Nah, ini kita sudah ada di dalam area masjid. Ini aku mau ambil mukena dulu karena aku cuma bawa mukena satu ya, jadi biar dipakai sama adik ya buat sholat. Jadi aku ambil mukena satu lagi buat aku sendiri sholat asar. Nah, ini kita ada di dalam masjid Bes. Ini masjidnya untuk soft perempuan ini ya Bes ya, besar banget Bes. Ini banyak lampu-lampunya juga banyak banget, terus pintunya, jendelanya itu besar-besar banget Bes. Ini bisa kalian lihat seperti apa penampakan bagian dalam Masjid An-Nahdhah. Bagus banget Bes. Ini pas waktu sholat ya, kayak kiroah mau maghrib itu, ini keras banget Bes, itu soundnya itu ya ampun keras banget. Pastinya itu dengeran lah sampai luar ya. Nah, ini penampakan masjid di malam hari, aku ambilnya dari salah satu media sosial ya Bes ya. Ini penampakannya di malam hari. Oke Besti, terima kasih ya sudah mengikuti vlog random aku. Wassalamualaikum.